Bagaimana yang kita mengetahui apakah falsafah itu benar atau tidak? Salah satu cara untuk membedakan mana falsafah yang benar dan mana falsafah yang tidak adalah lewat membaca buku. Perubahan mindset ke arah yang benar hanya mungkin terjadi kalau kita menerima falsafah yang benar. Kalau kita menerima falsafah yang salah, perubahan mindset akan terjadi ke arah yang sebaliknya. Setiap hari kita menerima informasi, dan sebagian daripada informasi itu bisa berisi falsafah-falsafah. Tetapi bagaimana kita mengetahui bahwa falsafah itu benar? Misalnya, falsafah berikut. Bila Anda dapat merubah mindset Anda pasti sukses. Punya banyak uang, hidup tenang. Jalan hidup Anda ada di tangan Anda. Kebahagiaan hanya bisa dicapai lewat kematian. Itu adalah beberapa contoh falsafah-falsafah yang mungkin kita terima. Dan masih banyak lagi falsafah-falsafah yang akan dikirimkan oleh orang lain kepada kita atau yang kita dengar dari orang lain. Bagaimana yang kita mengetahui apakah falsafah itu benar atau tidak? Salah satu cara untuk membedakan mana falsafah yang benar dan mana falsafah yang tidak adalah lewat membaca buku. Buku menyajikan pemikiran, buku menyajikan falsafah. Penulis mengharapkan pembacanya menguasai atau memiliki falsafah-falsafah yang dia tuliskan lewat buku. Melalui pembacaan, akal bisa membedakan mana falsafah yang benar, mana falsafah yang tidak. Sekalipun akal tidak bisa berfungsi dengan baik, oleh karena ada problem of evil menurut Plato atau menurut Augustinus adalah karena dosa, akal masih bisa membedakan sampai batas-batas tertentu apa falsafah yang benar dan apa falsafah yang salah. Akal masih bisa melihat apakah falsafah itu logis atau tidak. Kita bisa memulai membaca buku yang kita sukai. Kita bisa membaca buku yang berkaitan dengan pekerjaan kita. Bisa juga buku-buku tentang relasi sesama manusia, tentang etika, tentang politik, tentang filsafat, bahkan tentang kerohanian sekalipun. Salah satu buku yang saya rekomendasikan untuk dibaca adalah buku Dunia Sophie atau Sophie's World yang ditulis oleh Jostein Gaarder. Buku lain yang tidak bisa diabaikan adalah kitab suci. Kitab suci dianggap dari Tuhan. Bisa dianggap bahwa falsafah yang disajikan di kitab suci adalah benar. Kita bisa membaca Al-Quran, kita bisa membaca Alkitab, kitab suci agama Hindu dan agama Buddha, termasuk filsafat Konfusianisme. Membaca buku tidak selalu berarti bahwa falsafah yang ditawarkan di buku akan selalu diam di dalam hati dan pikiran kita. Membaca buku tidak selalu berarti bahwa falsafah-falsafah yang benar yang ditawarkan oleh penulis akan kita terima. Tidak ada jaminan bahwa falsafah yang benar selalu tinggal di dalam hati atau pikiran kita. Sebab ada tahapan-tahapan sebelum falsafah yang benar bisa berubah menjadi sebuah tindakan. Kita bisa saja menerima falsafah yang benar, tetapi belum tentu falsafah itu kita mengerti. Bisa saja kita mengerti falsafah itu, tapi belum tentu kita setuju terhadap falsafah itu. Bisa saja kita menyetujui falsafah itu, tapi belum tentu falsafah itu tinggal di dalam hati atau pikiran kita. Bisa saja falsafah itu tinggal dalam hati dan pikiran kita, tetapi belum tentu berubah menjadi sebuah tindakan. Ada faktor X di dalam setiap proses, terutama dalam proses apakah falsafah itu akan tinggal di dalam hati atau pikiran kita. Selama ada nafas, selama itu pula ada peluang untuk menerima falsafah yang benar. Selama kita hidup, ada peluang untuk menerima falsafah yang baik dan benar. Falsafah yang baik dan benar sudah diungkapkan kepada manusia sebagai pedoman untuk manusia menjalani hidupnya.